KM 19040114042. Saya dari kelas PGSD A 2019. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia di kelas tinggi. Oke, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang ajakan masyarakat milenial untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang benar berarti harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan atau tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Misalnya, kesalahan tata bahasa dalam Gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Apakah gubernur yang jiran atau suatu daerah? Kesalahan seperti itu sering terjadi dalam kalimat macam ini. Kaidah ketatabahasaan adalah dalam kalimat menjemuk bertingkat, subjek dalam anak kalimat dapat dihilangkan jika induk kalimat dan anak kalimat mengandung subjek yang sama. Dalam kalimat contoh, subjek pada induk kalimat tidak sama dengan subjek pada anak kalimat. Akibatnya, subjek pada anak kalimat wajib hadir. Kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan penggunaan kata serapan. Seringkali ditemukan ucapan selamat menjalankan. Lalu, apakah itu berarti bahwa kita harus berbahasa ragam formal? Pada saat kita berbicara dengan tukang sayur atau kepada teman, kita tentu tidak perlu menggunakan ragam formal. Permasalahannya adalah pada saat berbicara atau berbahasa ragam non-formal, kita harus tetap mengindahkan kaidah berbahasa. Jawabannya adalah ya, menggunakan kaidah dalam ragam non-formal. Berarti menggunakan pilihan kata yang sesuai dan tepat, menggunakan kaidah tata bahasa yang benar. Misalnya pada saat membeli bakso, jangan mengatakan, "Bang, saya mau bakso pakai mihun." Tapi kalimat itu bukan kalimat yang benar. Saya bukan bakso, saya orang. Untuk menjadi kalimat yang baik dan benar, hanya dibutuhkan satu kata, yaitu mau. Menjadi, "Bang, saya mau bakso pakai mihun." Oke. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara tepat. Ragam bahasa digunakan dapat berupa ragam bahasa formal atau non-formal, bergantung pada konteksnya. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan Indonesia. Dari sekolah dasar, SMP, SMA, mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana berbahasa dengan baik dan benar. Namun, mereka masih belum mengerti bagaimana menggunakan ejaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Di perguruan tinggi seringkali terjadi mahasiswa menulis kalimat dalam bahasa Indonesia terjemahan dari bahasa Jawa, sehingga kalimat tersebut menjadi tidak efektif dan sangat lucu. Hal itu terjadi tidak hanya di tingkat perguruan tinggi. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita berjumpa dengan kata-kata yang campuran, seperti campuran dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa daerah mereka masing-masing. Di perguruan tinggi tidak hanya dikenalkan ejaan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, namun di perguruan tinggi juga diajarkan bagaimana mengkomunikasikan bahasa Indonesia yang baik dalam masyarakat era milenial pada zaman sekarang ini. Di era sekarang ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan pengaruh bahasa lain. Bahasa yang sedang marak digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa gaul. Bahasa Inggris seperti kalau ada yang mengajak, kita menjawab dengan yes or no. Kalau bahasa gaul,
Kalau kita diajak oleh seseorang, harusnya kita menjawab, oh iya sebentar lagi saya akan berangkat. Tapi banyak sekali mahasiswa yang menggunakan bahasa seperti OTW. Oleh sebab itu, menjadi tugas kita untuk mengajak anak menggunakan bahasa yang baik dan benar di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Karena kita adalah mahasiswa. Jika mahasiswa sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, maka kita akan menjadi panutan bagi anak didik jika kita bertemu di sekolah dasar nanti. Mari kita sebagai calon guru untuk mengajak para peserta didik untuk belajar menggunakan yang baik dan benar. Kita juga harus membiasakan berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, sehingga jika kita bertemu peserta didik, kita sudah menggunakan bahasa dengan baik dan benar, sehingga tidak ada lagi kata-kata gaul, tidak ada kata-kata bahasa Indonesia lagi. Bahasa Indonesia dengan campuran bahasa Jawa itu menjadi tidak sangat efektif, karena kita akan kesulitan untuk mengajarkan apa sih ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, jadi ayo mari kita biasakan untuk berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, karena kita adalah seorang mahasiswa yang akan menjadi penerus bangsa ini, dan kita akan menjadi seorang pendidik bagi siswa-siswi di sekolah dasar nanti. Menggunakan bahasa yang baik dan benar itu tidak sulit, itu sangat mudah. Tergantung kita bagaimana cara membiasakannya kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jika kita sudah sering berkomunikasi dengan bahasa yang baik, kita akan terbiasa untuk menggunakan bahasa yang baik. Jadi kalau kita bertemu dengan teman-teman yang lain, kita tidak usah malu menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan di Indonesia kita ini. Jadi ayo kita mahasiswa milenial pada era sekarang ini, kita adalah menjadi panutan dan calon pendidik yang harus membanggakan bahwa kita mempunyai bahasa Indonesia yang sangat baik. Ayo kita bangga menjadi anak Indonesia, dan kita menjadi mahasiswa yang bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.